Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Sejahtera dari Prodi Ilmu Politik B angkatan 2022 dengan NIM F01220006. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Saya mengambil tema yaitu politik era Madinah. Oke, langsung saja. Jadi Madinah itu merupakan sebuah kota yang ada di Arab Saudi yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Kota ini itu menjadi tempat berdirinya negara Islam pertama yang ada di dunia, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Era Madinah mengacu pada peristiwa sejarah yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada fase Madinah, kegiatan politik di Mekah itu masih cukup minim karena beliau itu hanya fokus berdakwah untuk mengurus paham paganisme. Nah, beberapa poin penting dalam era politik Madinah itu mencakup kepemimpinan Nabi, piagam Madinah, sistem pemerintahan, dan kepentingan masyarakat Yastrib. Oke, jadi sekitar 10 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Itu periode tersebut dimulai sejak beliau dan Abu Bakar As-Siddiq berhijrah dari kota kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah, pada 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 626 Masehi, 622 Masehi. Kota tujuan kala itu masih bernama Yastrib yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Nah, sejak ditempati dan dipimpin Rasulullah SAW, Madinah mengalami berbagai dinamika politik dan sosial. Kepemimpinan Nabi Muhammad pada saat itu, pada ajaran agama dan nilai kemanusiaan, sehingga masyarakat Madinah yang heterogen dapat hidup berdampingan satu sama lain. Nabi juga mengajarkan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, serta membangun institusi negara seperti masjid dan piagam Madinah. Nah, apa sih piagam Madinah itu? Nah, jadi piagam Madinah itu merupakan sebuah perjanjian yang ditulis pada saat itu yang mencakup urusan mengenai ibadah, kebijakan, toleransi, dan melahirkan lambang kedaulatan negara Madinah sendiri. Nah, piagam ini itu menetapkan hak kewajiban masyarakat Madinah serta menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas. Nah, piagam Madinah juga menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Islam pertama yang ada di dunia. Nah, sistem pemerintahan pada saat itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad dihapuskan pada konsep Al-Mujtama Al-Madani. Konsep ini itu mengokohkan keindahan Islam sebagai sistem kehidupan yang mencakup bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan agama. Sistem pemerintahan Madinah juga terdiri dari beberapa elemen penting seperti muakkah, masjid, dan piagam Madinah. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor persaudaraan atau muakkah yang menjadi dasar bagi sistem politik Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad juga membangun masjid sebagai institusi negara dan instrumen sekaligus benteng moral dan keutuhan masyarakat Islam. Nah, selanjutnya ada manajemen pemerintahan. Jadi manajemen pemerintahan di Madinah itu mencakup beberapa poin penting seperti tata kelola pemerintahan pusat, sistem pemerintahan wilayah, dan manajemen perjanjian damai. Tata kelola pemerintahan pusat di Madinah itu memperkuat hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Sistem pemerintahan wilayah ini juga dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Perjanjian ini juga perjanjian manajemen damai di Madinah juga dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara Islam. Nah, selanjutnya ada kepentingan masyarakat Yastrib. Jadi sebelum tiba Nabi Muhammad, yaitu masyarakat Yastrib merasa khawatir keamanan wilayah mereka terancam dari kemungkinan serangan. Namun dengan
tindakan politik Nabi Muhammad, masyarakat Yastrib dan masyarakat Madinah itu secara keseluruhan menghadapi ancaman kekuasaan besar di dunia. Ancaman besar dunia, Romawi dan Persia. Nabi Muhammad itu berhasil membangun peradaban di kota Madinah dan Islam menyebar dengan damai ke beberapa wilayah seperti wilayah Syam dan Ethiopia. Oke, konflik politik pada saat itu ya. Meskipun terdapat beberapa konflik politik, itu Madinah tetap menjadi simbol dan ikon kekuatan Islam serta menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar dunia Romawi dan Persia. Pada tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi, Abdullah bin Zubair itu menyatakan dirinya sebagai khalifah di Mekah dan penduduk Madinah mengakui kepemimpinannya. Dimulailah suatu konstelasi politik baru, yakni antara Kutub Haramain dan Damaskus. Bagaimanapun selama beberapa tahun itu pertentangan politik terjadi dan Madinah tidak pernah mengalami kerasnya pertumpahan darah. Nah, pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, dinasti Umayyah mengendalikan total pemerintahan atas dua kota suci antara Mekah dan Madinah. Nah, sejak itu kondisi kota setempat silih berganti antara konflik politik dan stabilitas. Nah, jadi pada pembahasan ini ya, di era Madinah itu Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban di kota Madinah dan Islam itu menyebar dengan damai ke beberapa wilayah. Sistem politik dan pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Muhammad sendiri di Madinah itu menjadi prototipe negara Islam dan politik kenegaraan. Sistem politik Islam menjadi dasar untuk mengembangkan sistem politik yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi alternatif politik yang berbeda dari sistem politik konvensional. Oke, jadi itulah penjelasan sedikit mengenai politik era Madinah dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.